Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, salam cerdas berkarakter, salam perilaku positif. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga bisa hadir di tempat ini. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kesediaannya hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti share materi dari hasil pembelajaran yang saya ikuti di kegiatan guru penggerak. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 6 Sendana ini, yaitu tentang menerapkan budaya positif dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk menuju merdeka belajar, tentu kita harus bisa mendisiplinkan murid-murid kita dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan budaya positif bersama dengan para murid. Ada perubahan paradigma belajar yang mana ada pendekatan yang disebut dengan inquiry apresiatif atau disingkatnya dengan IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Kofrada. Ya. Konsep IA ini kita lebih melihat kekuatan yang ada pada diri siswa-siswa kita, potensi, bakat, minat yang mungkin mereka miliki, kita jadikan itu sebagai kekuatan. Dan adapun kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan, kita tidak merelevansikannya. Kita lebih kepada melihat kepada kekuatan yang dimiliki oleh anak. Jadi kita kembangkan kekuatan yang mereka miliki. Lanjut, dalam menerapkan disiplin positif ini, menerapkan budaya positif ini, kita bisa melakukannya dengan cara menerapkan disiplin positif. Dalam penerapannya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga, termasuk di dalamnya mengenai motivasi perilaku anak. Jadi di sini siswa melakukan hal itu karena apa? Jadi ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kadang-kala siswa itu melakukan karena dia menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sering sekali siswa tertib dalam belajar dengan bagus, sangat disiplin, karena ada yang ingin dia dapatkan, misalnya imbalan atau penghargaan dari para gurunya. Yang ketiga, orang melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ketiga inilah yang kita harapkan bisa terbentuk pada diri siswa. Mereka melakukan hal itu secara baik, mereka disiplin karena mereka menginginkannya dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka disiplin, mereka melakukan itu karena mereka percaya bahwa apa yang dilakukannya itu baik untuk dirinya sendiri. Nah, untuk penerapan disiplin positif
dengan melihat motivasi perilaku siswa tersebut, kita bisa membentuk atau membuat keyakinan kelas bersama dengan para siswa. Nah, ketika para siswa sudah yakin dengan apa yang kita sepakati bersama, maka mereka akan jauh lebih disiplin. Karena mereka sendiri yang mengungkapkannya itu, dan mereka sendiri yang memiliki keyakinan tersebut. Bahwa apa yang mereka yakini tentu akan menjadi hal dasar untuk membentuk budaya positif pada diri mereka. Kalau mereka yakin itu baik, maka mereka akan melakukannya tanpa mungkin ada paksaan, tanpa ada penghargaan, tapi karena mereka meyakininya sendiri bahwa hal itu baik untuk dilakukan. Nah, dalam membentuk atau membuat keyakinan kelas, ada beberapa kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Begitu juga dalam pembelajaran di kelas, ada kebutuhan dasar yang mesti kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi terkadang di dalam kelas kita menghadapi siswa-siswa yang mungkin acuh tak acuh, bahkan mungkin sampai tertidur. Karena bisa saja kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalnya, dia tidak merasa senang mengikuti pembelajaran tersebut, atau dia merasa tidak bebas dalam mengikuti pembelajaran, atau ada siswa yang mungkin meninggalkan kelas dan tidak kembali, atau dengan kata lain bolos karena merasa dia tidak diterima atau cinta dan kasih sayang dia tidak dapatkan di kelas itu, sehingga dia memilih untuk meninggalkan kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu, sangat penting untuk kita ketahui kebutuhan dasar siswa dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, dan sebisa mungkin kita upayakan untuk selalu memperhatikan 5 hal ini dan kita menerapkannya di kelas-kelas kita. Ya. Selain daripada beberapa hal di atas, ada istilah posisi dan kontrol restitusi. Ya. Ada model disiplin yang bisa kita lakukan yang berpusat pada murid, dikenal dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, terkadang kita melakukan yang poin pertama. Begitu juga yang poin kedua, ketiga, keempat, dan sangat jarang kita melakukan pada poin kelima. Nah, harapan pendidikan profil pelajar Pancasila saat ini mengharapkan kita bisa menerapkan posisi kontrol terhadap siswa yang sesuai dengan merdeka belajar itu sendiri. Jadi untuk membentuk karakter mereka, kita bisa melakukan manajerial. Ya, sebagaimana memang kenyataannya bahwa setiap pendekatan itu memiliki setiap model itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun sebisa mungkin kita di sini melakukan posisi kontrol yang tidak mencederai perasaan atau mungkin fisik daripada siswa-siswa yang akan kita hadapi. Hal ini bisa kita lakukan dalam bentuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita perlu ingat bersama bahwa setiap siswa dalam melakukan sesuatu atau dalam dia berperilaku ada alasan mengapa dia melakukan itu. Ada tujuan yang ingin dia capai. Mungkin karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi sehingga dia melakukan hal-hal negatif atau perilaku-perilaku negatif yang cenderung kita para guru tidak menyenangi hal tersebut. Jadi kita perlu, ketika siswa melakukan perilaku-perilaku negatif itu, kita harus menstabilkan identitas. Kenapa siswa melakukan itu? Tanyakan alasannya dan tujuannya apa. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ya. Kita perlu memvalidasi tindakan
yang salah yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan kita bisa mengingatkan mereka akan keyakinan-keyakinan kelas yang kita sudah buat sebelumnya. Apakah sudah keyakinan kelas itu seperti itu, ya, atau perilakunya itu masih belum sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menanyakan keyakinan kembali kepada para murid atau siswa yang melakukan perilaku salah atau perilaku negatif tadi. Kita menanyakan bahwa hal itu apakah baik atau tidak untuk dirinya. Saya cukup Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbagi sesi sharing ini, sesi berbagi ini. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di sini saya hanya berbagi, tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu guru sekalian lebih punya banyak pengalaman dalam hal berhadapan dengan siswa. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.